Kami mengaminkan pujian ini Tuhan, sungguh kasih-Mu di hidup kami. Selama-lamanya kami berterima kasih. Pagi ini kami datang oleh karena panggilan kudus ibadah ini untuk merendahkan diri, memuji menyembah-Mu, menjadikan Engkau pusat perhatian kami. Karena itu Tuhan, jika Engkau sudah berbicara melalui syair-syair lagu yang kami naikkan, melalui doa-doa yang kami panjatkan, kiranya Engkau berbicara lebih lanjut melalui kebenaran firman-Mu. Dan kami tahu tanpa kuasa Roh Kudus-Mu yang menulis firman itu mengurapi kami, maka kami tak mampu untuk memahami apalagi melakukan. Karena itu kami mohon dengan belas kasihan-Mu, urapi kami semua tanpa terkecuali. Tidak seorang pun yang dilewatkan, tidak seorang pun yang diabaikan. Semua kami dikunjungi oleh Allah Roh Kudus pribadi lepas pribadi. Hamba-Mu ini, tolonglah ya Tuhan. Ke dalam tangan belas kasihan-Mu hamba-Mu berserah. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus kami yang bangkit dari maut, kami berdoa. Amin. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Kita langsung saja Bapak Ibu. Setelah firman Tuhan kita akan menikmati sakramen perjamuan kudus. Kita akan bersentuhan dengan tubuh dan darah Kristus itu lagi. Nah, topik kita pada pagi hari ini, sekaligus ini kalimat preposisi kita Bapak Ibu ya. Ini topik kita bersama-sama. Semua kebenaran adalah kebenaran milik Allah. Dimanapun kebenaran itu ditemukan. Saya ulang, ini tema kita, ini pokok pikiran kita yang kita akan pikirkan dengan serius beberapa menit ke depan. Semua kebenaran adalah kebenaran milik Allah. Dimanapun kebenaran itu ditemukan. Saya mau cerita kepada Bapak Ibu, cobalah konsentrasi. Begini Bapak Ibu, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Taman Eden itu seperti sebuah simbol bait Allah, di mana Adam dan Hawa bisa bercengkerama begitu dekat dengan Tuhan. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa karena pemberontakan mereka sendiri, maka Alkitab berkata begini. Firman Allah berkata, kedua anak manusia ini diusir dari Taman Eden ke sebelah timur. Lalu kemudian manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini beranak pinak. Lahirlah Kain dan Habel dan semua adik-adiknya. Kain kemudian membunuh Habel. Sebagai hukuman, Kain diusir oleh Tuhan ke sebelah timur lagi. Kain beranak pinak. Terus bertumbuh beranak pinak. Lalu anak keturunannya pergi ke sebelah timur, membangun menara Babel. Setelah itu beranak pinak lagi manusia setelah Tuhan musnahkan melalui peristiwa Bahtera Nuh itu Bapak Ibu. Lalu kemudian orang-orang berdosa ke sebelah timur lagi. Di mana itu? Sodom dan Gomora. Waktu Musa menulis timur. Itu bukan sebuah kebetulan, itu sebuah kesengajaan. Orang Yahudi baca itu langsung ngerti bahwa manusia semakin hari semakin jauh, bukan hanya secara geografis semakin jauh dari Taman Eden, tapi semakin jauh dari hadirat Allah, semakin jauh dari Tuhan. Mereka terus semakin rusak, hancur total. Sampai Roma pasal 3 ayat 23 berkata, semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nanti Roma pasal 6, Paulus berkata begini, tak seorang pun yang berbuat baik, tak seorang pun yang mencari Allah. Manusia semakin jauh dari Tuhan. Manusia yang dijadikan segambar dengan rupa Allah ini, segambar dengan peta dan teladannya Bapak Ibu, perhatikan, jika Tuhan ingin membangun komunikasi lagi dengan manusia, jika Tuhan ingin berhubungan dengan manusia,
supaya manusia itu bisa mengenali dia dan menyembah dia, nggak ada cara lain. Satu-satunya cara, Tuhan harus mendekati manusia, memperkenalkan dirinya. Saya ulang, kalau Tuhan mau supaya umat ini, manusia ini yang telah jatuh ke dalam dosa beribadah kepada dia, mengenali dia, menyembah dia, nggak ada cara lain. Satu-satunya cara, Tuhan harus memperkenalkan dirinya. Kata memperkenalkan dirinya dalam istilah teknis kita sebut Allah harus mewahyukan dirinya. Oke? Cara Allah mewahyukan dirinya atau memperkenalkan dirinya kepada manusia ada dua cara. Yang pertama, cara wahyu umum. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada semua manusia di segala zaman dan di segala tempat. Di segala waktu. Cara yang kedua, Allah mewahyukan dirinya secara khusus. Nah, perhatikan. Waktu Tuhan memperkenalkan dirinya, atau kita ganti bahasanya supaya lebih mudah. Waktu Tuhan mewahyukan dirinya, wahyu umum, Bapak Ibu, kepada semua manusia, di segala tempat, di segala zaman, di semua situasi, Tuhan mewahyukan dirinya melalui wahyu umum. Wahyu umum ada dua. Pertama, dia bentangkan alam semesta, jagat raya, bulan, bintang, bumi, makhluk-makhluk yang berkeriapan di laut, burung-burung yang berteberangan di cakrawala, tumbuh-tumbuhan. Semua alam semesta jagat raya ini adalah wahyu umum Tuhan, di mana Tuhan membuka dirinya, memperkenalkan dirinya melalui alam semesta ini. Itu sebabnya pemazmur berkata, langit bercerita kepada langit. Matahari bercerita kepada bulan. Tentang apa? Kemuliaan Allah. Alam semesta ini berbicara begitu keras bahwa Allah ada, Allah eksis, Allah itu mewahyukan dirinya. Lalu perhatikan, manusia-manusia yang telah jatuh ke dalam dosa meresponi wahyu umum ini, alam semesta ini. Manusia yang telah rusak, yang telah jatuh ke dalam dosa, meresponi wahyu umum Tuhan, lahirlah dua. Yang pertama, lahirlah yang namanya budaya. Kebudayaan adalah respon manusia yang telah jatuh ke dalam dosa terhadap wahyu umum Tuhan, anugerah umum Tuhan. Apa sih budaya? Perhatikan ya, ini budaya. Sesuatu yang kita lakukan terus-menerus menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan terus-menerus menjadi karakter. Karakter yang dilakukan terus-menerus menjadi tradisi. Tradisi yang dilakukan terus-menerus kemudian berkembang menjadi budaya. Budaya yang terus-menerus dihidupi dianggap sebuah kebenaran. Jadi perhatikan, waktu manusia berdosa, meresponi Allah memperkenalkan dirinya melalui wahyu umum, lahirlah yang pertama budaya. Yang kedua, manusia berdosa ini meresponi alam semesta dan jagat raya ini, lahirlah ilmu pengetahuan. Mulailah manusia mencari tahu tentang alam semesta ini. Itu yang pertama. Lalu kemudian, wahyu umum yang kedua. Ingat, Allah mewahyukan dirinya, wahyu umum, wahyu khusus. Wahyu umum ada dua, tadi Bapak Ibu. Yang pertama, melalui alam semesta, lahirlah dua, budaya. Lalu kemudian yang kedua, ilmu pengetahuan. Nah sekarang wahyu umum yang kedua. Kalau tadi Tuhan bentangkan alam semesta di luar diri manusia, sekarang Tuhan tanamkan di dalam diri manusia. Dia masukkan hati nurani ke dalam diri manusia. Hati nurani itu ada kepada semua manusia di segala tempat, di segala zaman, di segala waktu. Tuhan tanamkan hati nurani sebagai hukum Taurat tak tertulis. Roma pasal 2. Itu sebabnya di segala tempat semua manusia dan di segala zaman. Kalau mereka mencuri, mereka ada rasa berdosa. Kalau mereka berbohong, mereka merasa menyesal. Waktu mereka disakiti, hati mereka sungguh sakit. Apa penyebabnya? Hati nurani. Sebagai anugerah umum Tuhan. Wahyu Tuhan. Tuhan tanamkan di dalam diri manusia. Lalu,
Manusia yang berdosa ini meresponi hati nurani, lahirlah dua. Apa itu? Yang pertama, lahirlah agama. Agama adalah usaha manusia mencari tahu kenapa kalau berbohong itu ada rasa bersalah. Kenapa kalau membunuh ada rasa menyesal dan menyakitkan luar biasa. Berarti ada sesuatu yang lebih dalam ini. Mereka cari tahu. Perhatikan Bapak Ibu, agama usaha manusia mencari jawaban tentang wahyu umum Tuhan yang Tuhan tanamkan di hati nurani. Conscience dalam bahasa Yunani sunaidesis yang Tuhan taruh dalam diri manusia. Jadi agama usaha manusia mencari Allah gak bakal ketemu. Sebab Alkitab telah memberitahu, tak seorang pun yang berbuat baik, tak seorang pun yang mencari Allah. Kekristenan berbeda. Dari mulai Taman Eden, Allah yang mencari manusia. Adam, di manakah engkau? Itu bukan pertanyaan yang mengharapkan jawaban informasi di mana letak si Adam. Bukan. Pertanyaan itu sebuah jembatan untuk Tuhan berkomunikasi lagi dengan manusia yang telah malu karena jatuh ke dalam dosa. Jadi itu bukan pertanyaan mengharapkan jawaban informatif. Bukan. Bukan, Tuhan tahu di mana posisi Adam. Tapi Tuhan ingin membangun jembatan. Dari awalnya, bukan manusia yang mencari Allah. Allah yang mencari manusia. Tuhan kirim nabi-nabinya, puncaknya. Dia kirim sang firman, mengenakan tubuh daging, datang kepada manusia, mencari yang terhilang. Kekristenan, bukan manusia yang cari Allah. Allah yang cari manusia, pasti ketemu. Kalau manusia yang cari Allah, manusia berdosa dan hina. Allah Maha Suci, bagaimana bisa ketemu? Tapi kalau Allah yang mencari manusia, manusia itu ciptaannya, pasti ketemu. Kekristenan, Allah lah yang mencari manusia. Amin. Yuk tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa, Bapak. Jadi, melalui hati nurani, yang pertama, manusia berdosa ini meresponi wahyu umum Tuhan, cara Tuhan memperkenalkan diri, lahirlah agama. Yang kedua, manusia meresponi wahyu umum hati nurani itu, lahirlah etika moral. Manusia mulai punya etika. Karena kalau berbohong itu kok ada rasa bersalah. Mereka tidak mau berbohong. Ini wahyu umum. Orang beragama atau tidak, percaya Tuhan atau tidak, teistis atau ateis. Semua manusia, perhatikan. Untuk menjadi baik tidak perlu agama. Cukup dengar suara hati nurani. Itu sebabnya orang-orang ateis punya etika moral yang tinggi. Sebab hati nurani Tuhan tanamkan sebagai hukum tak tertulis. Waktu manusia berdosa meresponi ini, lahirlah agama. Kemudian yang kedua, etika moral. Beberapa waktu lalu kami pelayanan. Karena di Sydney lagi musim panas, tapi musim panasnya di Sydney Bapak Ibu dinginnya minta ampun. Saya dan istri selalu pakai jaket kemana-mana, kalau tidur di bawah selimut. Lagi musim panas di sana, katanya bulan 12, tapi kami kedinginan. Pagi-pagi saya langsung ambil baju olahraga, lari. Saya sengaja lari sekencang-kencangnya. Karena apa? Dingin. Saya pakai kaos kaos olahraga, saya lari. Bapak Ibu, setiap kali ketemu orang bule, kemungkinan besar kebanyakan mereka ateis. Belum sempat saya ngomong, mereka duluan, good morning, how are you? Wah, etikanya luar biasa. Naik bus, kita cas body itu. Bersentuhan fisik begitu, saya yang salah karena buru-buru. Langsung mereka, sorry. Lalu waktu mereka berkata, sorry, saya iakan lagi, oh oke. Bukannya saya harus membalas, sorry lagi gitu. Mereka punya etika moral yang tinggi. Kalau mereka sudah ngantri itu mobil di barisan, walaupun di sebelah kanan dan kiri kosong, mereka tetap akan di posisi. Punya etika moral yang luar biasa. Dari mana mereka dapat? Mereka nggak percaya Tuhan. Mereka tidak beragama. Hati nurani. Respon manusia berdosa terhadap hati nurani sebagai wahyu umum Tuhan yang Tuhan tanamkan. Itu sebabnya, saya ulang. Tidak perlu agama kalau hanya untuk menjadi baik. Cukup dengarkan suara hati nurani. Tapi
Wahyu umum ini tidak menyelamatkan. Wahyu umum ini cuman ingin memberitahu bahwa Tuhan ada. Dia eksis dari kekekalan minus tak terhingga sampai kekekalan plus tak terhingga itu. Tuhan itu ada. Wahyu umum Tuhan berikan supaya manusia datang kepada wahyu khusus. Wahyu khusus ada dua, Tuhan Yesus Kristus dan firman Allah. Itu wahyu khusus. Wahyu khusus inilah yang menyelamatkan. Sekali lagi, wahyu umum hanya memberitahu manusia Tuhan itu ada. Nah, perhatikan. Waktu Tuhan membentangkan wahyu umum tadi, manusia berdosa merespon. Lahirlah budaya, lahirlah ilmu pengetahuan. Dari hati nurani, lahirlah agama, lahirlah etika. Empat ini, ketika manusia meresponi wahyu umum Tuhan, ada yang benar, ada yang salah. Itu sebabnya di kebudayaan ada yang benar, ada yang salah. Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa, responnya itu ada yang benar, ada yang tepat, ada yang keliru. Di dalam ilmu pengetahuan, ada yang benar, ada yang salah. Di dalam semua agama, ada yang benar, ada yang salah. Di dalam etika moral, ada yang benar, ada yang salah. Sekali lagi, karena manusia telah jatuh ke dalam dosa, cara mereka menangkap wahyu umum Tuhan itu yang sesuai dengan keinginan diri mereka yang berdosa. Sehingga ada yang benar, ada yang salah. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang kita masuk. Imlek adalah budaya manusia yang telah hadir 2060 tahun sebelum kekristenan lahir. Berarti kalau dari titik hari ini, lebih dari 4080 tahun yang lampau, manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, meresponi wahyu umum Tuhan, lahirlah yang sekarang kita sebut Imlek. Nah, Bapak Ibu, saya mau khotbah tentang Imlek pagi ini. Siapkan dirimu, tenangkan dirimu. Tahukah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya pelajari, cukup menarik Bapak Ibu. Asal usul legendaris Imlek Bapak Ibu tahu, orang-orang Tionghoa tahu Bapak Ibu. Menurut legenda, perayaan Imlek itu berawal tentang adanya makhluk buas yang bernama Nien itu, yang dipanggil Nien oleh mereka. Makhluk buas yang akan menghancurkan desa, membunuh dan memakan orang-orang sampai satu kali. Menurut legenda ini, ada seorang anak kecil pakai baju merah, kelihatannya bawa benda-benda gemerincing. Makhluk yang buas yang bernama Nien ini, disebut Nien ini, makhluk legenda ini Bapak Ibu, gak berani makan anak ini. Kemudian orang mulai tahu, kalau begitu makhluk buas Nien itu takut kepada warna merah. Karena anak ini pakai baju merah, takut dengan suara-suara berisik. Mulai hari itu, setiap tahun ketika makhluk buas Nien itu datang, di awal tahun baru, di malam tahun baru, maka penduduk-penduduk itu sebelumnya akan menghias rumah-rumah mereka dengan warna merah. Lalu mereka akan mengambil gong dan alat-alat yang gemerincing dan membunyikannya bunyi-bunyian. Di kemudian hari lahirlah petasan untuk mengusir makhluk Nien yang buas itu. Legendanya begitu. Tetapi kemudian cerita ini berkembang. Asal usul sejarahnya mulai berkembang Bapak Ibu. Tahun 2070 sampai 1600 sebelum Masehi Bapak Ibu. Dinasti Shang dan dinasti Zhou Bapak Ibu. Juga dinasti Xia. Mereka kemudian mengembangkan ini melalui kalender lunar itu. Perputaran matahari dan bulan. Itu sebabnya selalu jatuh di tanggal 21 Januari sampai 20 Februari. Setiap 4 tahun sekali dikoreksi. Sehingga dia tidak akan bisa maju, tidak akan bisa mundur. 21 Januari sampai 20 Februari. Sebab sekali lagi 4 tahun sekali ini dikoreksi. Lalu kemudian perayaan Imlek ini berkembang lagi. Dalam dinasti Tiongkok ada dinasti Han yang kemudian menjadikan perayaan ini resmi sebagai ritual persembahan kepada para leluhur. Nanti dalam dinasti Tang
tahun 618 sampai 907 Masehi Bapak Ibu, perayaan berkembang ditambah tarian barongsai. Festival lempion ditambahkan. Nanti tahun 960 sampai 1644 Masehi mulai muncul pertunjukan seni, festival makanan, perayaan keluarga yang semakin meriah Bapak Ibu yang dikasihi. Untuk merayakan hasil panen, mereka bersuka cita terus berkembang sampai kemudian diaspora. Seluruh orang-orang Tionghoa yang menyebar ke seluruh dunia. Di tempat penyebaran mereka orang-orang diaspora, kemudian merayakan perayaan Imlek ini Bapak Ibu. Di Indonesia tahun 2000 persis, almarhum Presiden Abdul Rahman Wahid yang kita sebut Gus Dur, salah satu bapak pluralisme di Indonesia, orang yang punya toleransi begitu tinggi luar biasa, memutuskan secara sah Imlek dirayakan di Indonesia. Oke, kalau begitu apa pelajarannya pagi hari ini? Waktu saya datang dan melihat Bapak Ibu, nuansa musik kita agak berbeda Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kami sendiri di Batam juga merayakan dalam ibadah kami Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa pelajaran yang kita bisa petik? Imlek adalah orang-orang yang telah jatuh ke dalam dosa, yang coba meresponi wahyu umum Tuhan, lahirlah budaya ini. Perhatikan, ada yang benar. Yang benar itu milik Allah dimanapun ditemukan. Di budaya, di ilmu pengetahuan, di agama, atau di etika moral. Semua yang benar yang bisa ditangkap oleh manusia, milik Allah. Ada yang keliru, ada yang salah. Yang salah, jika engkau dan saya mampu, mari kita perbaiki. Jika engkau dan saya tidak mampu, singkirkan yang keliru. Tapi jangan anggap semua salah. Semua budaya pasti dari iblis. Semua ilmu pengetahuan itu menyesatkan. Semua agama nggak benar. Etika moral itu buatan manusia. Nggak boleh begitu. Ada percikan-percikan ilahi yang bisa ditangkap oleh manusia itu. Dan itu adalah kebenaran milik Allah dimanapun ditemukan. Dalam budaya Imlek sekurang-kurangnya, Bapak Ibu pelajari lebih lanjut. Ada 4-5 kebenaran yang sesuai dengan firman Allah. Yang Bapak Ibu dan saya harus melihat itu sebagai kebenaran milik Allah. Dan kita harus belajar menghidupinya. Yang keliru, ubahlah. Tambahkan nilai-nilai Kristiani di sana. Atau kalau engkau tidak mampu, singkirkan. Tapi yang benar, jangan dibuang. Sebab itu milik Allah. Itu kebenaran Allah yang punya. Kita mau belajar bersama-sama Bapak Ibu. Perhatikan, setiap kali Imlek ada 4 hal ini yang atmosfernya selalu didengungkan dan dihidupi oleh orang-orang Tionghoa. Apa itu? Yang pertama bersyukur. Yang kedua menghormati orang tua dan keluarga. Yang ketiga berbagi berkat. Yang keempat hidup damai dan harmoni. Ayo kita lihat pelan-pelan. Yang pertama, Imlek itu tentang suasana bersyukur atas berkat Tuhan. Sebab Tuhan telah memberi hasil panen yang bagus. Tuhan telah memberkati ladang-ladang mereka karena mereka hidup secara agraris. Sebagai ucapan syukur, mereka melakukan perayaan Imlek. Bukankah firman Tuhan memberitahu Bapak Ibu dan saya? Seharusnya setiap akhir tahun, seperti tahun kemarin tahun Masehi Bapak Ibu, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kalau ada anak-anak Tuhan, bosmu barangkali, orang tuamu, sahabatmu yang merayakan Imlek, mereka sedang bersyukur untuk berkat yang Tuhan berikan. Siapapun Tuhan itu yang mereka percayai, mereka bersyukur untuk berkat Tuhan sepanjang tahun itu. Perhatikan Mazmur 65 ayat 12 berkata demikian. Mazmur 65 ayat 12. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Perhatikan si pemazmur. Mazmur 65 ayat 12 itu. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Bapak Ibu dan saya. Setiap hari kita harus mengucap syukur.
Tapi ada momen-momen di mana ucapan syukur kita bisa pakai untuk kemuliaan Allah. Ketika ada orang-orang merayakan Imlek, enggak usah takut untuk datang. Kalau engkau anak Tuhan, enggak usah takut untuk merayakan. Sebab engkau merayakan apa? Tuhan yang telah menuntunku menurut tahun lunar yang kau percayai itu. Karena tahun manapun yang kau percayai, tidak ada yang salah. Apakah tahun Masehi? Orang Yahudi sendiri tahunnya beda dengan tahun Masehi. Cara penghitungan mereka beda dengan tahun Masehi. Ataukah tahun lunar yang kau percaya, kalender lunar menurut perputaran matahari dan bulan? Lalu engkau percaya bahwa Imlek ini adalah tahun baru bagi engkau? Enggak apa-apa. Yang penting isinya aku mengucap syukur Tuhan sebab engkau memahkotai tahun-tahun yang aku jalani dengan kebaikanmu. Jejakmu engkau tinggalkan penuh dengan lemak. Itu bahasa syair mau memberitahu hidupku dipelihara dan diberkati Tuhan. Kita wajib mengucap syukur. Ada momen yang baik yang kita bisa pakai untuk menjadi sarana penginjilan. Bapak Ibu, jangan buru-buru kita marah. Jangan buru-buru kita antipati. Kebetulan kami melayani di Betani Batam, Bapak Ibu. Jemaat lapor, Pak John, ada gereja tertentu melarang kami menikmati Imlek. Ada lagi gereja yang melarang kami ke kuburan. Saya ngomong, Pak, para pendeta itu pergi ke Israel, perginya ke kuburan. Kuburan Yesus. Berdoa di sana padahal Yesus sudah bangkit dari maut. Lah kalau ke kuburan mereka datang ke Israel, ke kuburannya Abraham, ke kuburannya Daud. Lah kenapa mereka orang di sini dilarang pergi ke kuburan? Emang kita ngapain? Cuman bersih-bersih kuburan kok. Kan kita nggak berdoa kepada yang mati. Kita kan tidak menyembah yang mati. Kita berdoanya kepada Kristus. Dimanapun berdoa kepada Kristus boleh dong. Kadang-kadang kita ini standar ganda. Para pendeta pergi ke Israel kan, siapa yang pernah pergi ke Israel? Kan ke kuburan kan? Dan berdoa di sana, perjamuan kudus lagi di sana. Soalnya saya berulang kali kalau ke Israel, pimpin perjamuan kudus di kuburannya Yesus. Yang saya mau beritahu Bapak Ibu, yang dikasih oleh Tuhan. Tidak semua budaya buruk. Ada kebenaran di sana, percikan kebenaran yang kau dan saya harus menghidupinya, memeliharanya. Sebab itu kebenaran milik Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Yang keliru, mari kita luruskan. Kita isi dengan nilai-nilai Kristiani. Jadi betapa pentingnya waktu perayaan Imlek kita mengucap syukur untuk berkat Tuhan pemeliharaannya yang luar biasa. Yang mengerti katakan amin. Ya, tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, Imlek itu identik dengan menghormati orang tua dan keluarga. Saya ingin Bapak Ibu baca ayat ini bersama-sama ya. Keluaran 20 ayat 12. Kita baca dengan suara keras Bapak Ibu ya. Keluaran 20 ayat 12. Firman Allah berkata demikian bersama-sama. 1, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Bapak Ibu, waktu Musa mengatakan hormatilah ayahmu dan ibumu, dia menggunakan bentuk bahasa ekonomi. Tahu artinya, Tuhan mau anak-anak itu menghormati orang tua di masa tua dengan mendukung secara ekonomi, mendukung dalam hal finansial untuk orang tua mereka bisa survive, supaya lanjut umurmu, supaya panjang umur di tanah Kanaan yang Tuhan janjikan. Itu berkat susu dan madu. Jadi Musa memberitahu, hai orang-orang Israel agama Yahudi, dengarkan. Engkau harus menghormati orang tuamu dengan cara dukung mereka secara ekonomi. Mungkin orang tuamu lebih kaya dari engkau. Engkau tetap harus belajar memberi kepada mereka. Sebab mereka tidak akan melihat jumlah besar kecilnya. Tapi waktu engkau memberi, hatinya senang. Kenapa? Anakku ingat aku. Anakku ternyata memperhatikan aku. Anakku peduli kepadaku. Hai anak-anak, hormati orang tuamu. Nah, karena zaman dulu, di zaman Musa, belum ada alat transfer, belum ada bank, belum ada kayak QRIS atau Wesel zaman itu. Maka orang Yahudi di berbagai tempat di seluruh dunia 1 tahun sekali
pada hari Pentakosta atau hari Pondok Daun, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka wajib pulang ke Israel. 1 tahun minimal 1 kali. Ada 3 perayaan paling besar, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang mereka harus pulang. Waktu mereka pulang, mereka akan bawa benda-benda, berkat-berkat untuk orang tua mereka. Jadi mereka mudik. Tradisi mudik itu tradisi milik orang Yahudi, milik orang Amerika, milik kita di Indonesia. Kalau lebaran ada mudik. Orang Tionghoa, sekarang kekristenan terbesar di muka bumi ada di Tiongkok. Mereka pulang kampung, tradisi mudik. Entah bagaimana Tuhan tanamkan ke dalam hati nurani manusia. Dimanapun kita boleh merantau, suatu hari kelak panggilan hati nurani, mudik. Kembali ke kampung halaman. Untuk melihat orang tua, memperhatikan mereka. Jadi tradisi Imlek yang menghormati orang tua dan keluarga. Sebuah kebenaran umum yang mereka tangkap. Anugerah umum Tuhan yang mereka bisa tangkap. Itu budaya yang baik. Bapak, Ibu dan saya harus belajar. Berusaha yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nggak bisa pulang kampung, video call. Zaman sekarang kita dipermudah dengan teknologi. Gunakan teknologi untuk kemuliaan Allah. Pendek kata, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita wajib belajar memelihara mereka. Ketika mereka mengalami kesulitan ekonomi, ketika mereka mengalami kekurangan, ayo belajar bersama. Saya begitu bergabung dengan gereja Betani Nginden ini, Bapak Ibu. Tahun 2001 bulan September saya bergabung. Waktu itu saya masih full timer dari diaken dan diakones. Mereka butuh full timer. Sekian tahun kemudian Pak Aswin minta supaya saya jadi full timer gereja. Tapi begitu saya bekerja di Betani Nginden ini, setiap bulan saya sama istri komitmen, kami tidak akan pernah 1 kali pun melewatkan kesempatan untuk berkirim kepada orang tua. Baik orang tua kami maupun orang tua dari istri. Sampai hari ini, lebih dari 25 tahun begitu saya bisa sedikit menghasilkan uang dari hasil pelayanan. Kami belajar. Dan Bapak Ibu, tidak pernah kami diabaikan oleh Tuhan. Sebab ketika kita belajar memperhatikan orang-orang tua kita, Tuhan berbelas kasihan kepada kita, Dia pun memberkati kita. Coba yang percaya tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, nuansa Imlek itu, Bapak Ibu, berbagi berkat dengan sesama. Itulah nuansa Imlek. Itu sebabnya ada angpau di kemudian hari dijadikan ajang untuk mereka berbagi berkat, Bapak Ibu. Dalam 2 Korintus 9 ayat 7, 2 Korintus 9 ayat 7 firman Allah berkata demikian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tradisi angpau itu bantuan yang diberikan kepada siapapun yang datang sebagai ungkapan syukur, terima kasih kami dipelihara oleh Tuhan kami. Sekali lagi, siapapun Tuhan yang mereka percaya, mereka bersyukur lalu berbagi. Ini sebuah anugerah umum yang mereka tangkap. Bapak, Ibu dan saya, kita diberitahu berbuat baik nggak boleh musiman. Tapi sekali lagi ada momen-momen yang kita biasa gunakan. Masa Imlek, masa Natal, masa di mana kita berbagi berkat dengan sesama. Bapak Ibu, orang Yahudi punya khusus hari ini Kitab Ester. Kitab Ester ditulis untuk mendukung Hari Raya Purim. Hari Raya Purim adalah hari raya di mana agama Yahudi, orang Israel, wajib berbagi dengan sesama. Mereka harus berkemurahan berbagi. Jadi kitab Ester sengaja ditulis di sana. Bapak Ibu, kita nggak sempat belajar Bapak Ibu. Tapi kitab Ester itu Bapak Ibu, ada banyak hal yang luar biasa yang kita bisa belajar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Bagaimana mungkin Esther kok bisa hidup seks pranikah, belum kawin kok sudah melakukan hubungan seks dengan Ahasweros. Problem yang serius, itu sebabnya ada hampir 120 ayat lebih ditambahkan di sana. Di dalam bahasa asli nggak ada, ditambahkan di sana Bapak Ibu. Hanya untuk mendukung hari raya Purim. Sekali lagi kita abaikan dulu kitab Esther. Tapi poinnya orang Yahudi punya hari khusus. Hari di mana berbagi dengan sesama. Namanya hari raya Purim. Kita anak-anak Tuhan. Daripada kita marah dan mengutuki, kita menjauhi Imlek, adalah baik. Bagaimana kita coba berkontekstualisasi tanpa kehilangan identitas diri sebagai anak Tuhan. Kita gunakan sebagai kesempatan untuk penginjilan. Kalau yang keliru, kita isi dengan nilai-nilai Alkitabiah. Yang benar, kita pertahankan. Jadi bagi mereka Bapak Ibu, Imlek tentang berbagi berkat. Bapak Ibu dan saya, tidak ada yang keliru kalau engkau merayakannya. Ada beberapa jemaat kami di Betani Batam Bapak Ibu, jemaat kita di Betani Batam. Mereka merayakan Imlek. Kesempatan bagi mereka untuk membuka pintu seluas-luasnya untuk semua security, orang-orang yang kadang pemulung-pemulung datang ke perumahan. Mereka buka seluas-luasnya. Mereka berbagi berkat. Betapa pentingnya Imlek tentang berbagi berkat. Yang terakhir Bapak Ibu. Apa yang kita bisa pelajari? Mereka yang bisa menangkap wahyu umum Tuhan itu, lahirlah budaya Imlek itu, hidup dalam damai dan harmoni. Kesempatan ketika mereka pulang kampung, bertemu dengan anggota keluarga yang lain, kesempatan bagi mereka untuk harmoni. Konflik-konflik yang ada coba diselesaikan. Perselisihan yang memakan, menyita tenaga dan pikiran, coba diselesaikan dengan baik. Firman Allah berkata begini, Roma 12 ayat 18. Perhatikan Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sekali lagi. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu. Kadang-kadang Bapak Ibu, ada perdamaian yang tidak bergantung kepada kita. Kita pinginnya damai, orang itu gak bisa dibawa damai. Kita mengampuni, orang itu gak ngerti kalau dia diampuni. Ada kalanya perdamaian tidak di tangan kita. Paulus berkata, kalau perdamaian ditentukan oleh tanganmu, berdamai dengan semua orang. Tapi Bapak Ibu, ada lebih banyak dalam kehidupan sekarang. Perdamaian gak di tangan kita. Di luar kontrol kita. Kita mau berdamai dengan mereka. Mereka aja gak karu-karuan. Hidup gak tertib. Dan lain sebagainya. Tapi, kalau memang perdamaian itu bergantung kepadamu. Masa Imlek, masa perayaan itu. Masa dimana kita ayo membangun sebuah kehidupan yang baru lagi. Untuk tidak membebani kita. Jadi Imlek itu tentang suasananya semangat memperbaiki hubungan dan menciptakan harmoni. Bukankah firman Allah mengatakan begitu? Itulah sebabnya Bapak Ibu, sekali lagi pagi hari ini, sebelum kita bersentuhan dengan tubuh dan darah Kristus, perhatikanlah Tuhan Yesus. Tidak sekalipun dia mengecam budaya asing, budaya yang keliru, agama asing, agama yang menyesatkan. Tuhan Yesus tak pernah sekalipun menyinggung. Dia lebih memikirkan bagaimana memberitakan Injil Kerajaan Allah tentang kehendak Bapanya bagi umat pilihannya. Yesus gak pernah merendahkan agama lain. Yesus tak pernah menghujat-hujat kepercayaan-kepercayaan atau perayaan-perayaan tertentu dari agama lain. Gak pernah. Dia teladan sempurna kita dalam hal toleransi. Perhatikan, dalam iman, Bapak, Ibu, dan saya wajib fanatik. Kita harus fanatik. Sekali Yesus, tetap Yesus. Nggak peduli apapun yang terjadi. Tepuk tangan buat Tuhan, nggak apa-apa Bapak Ibu dikasih Tuhan. Harus, dalam iman harus fanatik. Tapi dalam sikap tingkah laku, Bapak Ibu harus punya toleransi. Jangan jadi anak-anak Tuhan semakin kudus, semakin suci, menarik diri, nggak mau bergaul dengan siapapun, mengharap semua, lalu menganggap bahwa semua perayaan-perayaan ibadah orang lain
sesuatu yang datang dari iblis. Gak boleh, gak boleh. Negara kita membutuhkan tingkat toleransi yang lebih tinggi lagi. Mari dimulai dari anak-anak Tuhan. Sekali lagi, dalam iman gak boleh kompromi. Fanatik kuat. Tapi dalam sikap dan tingkah laku, belajar bertoleransi. Kristus bukankah melakukannya? Gak apa-apa, beri tepuk tangan lagi buat Tuhan, Bapak Ibu sekalian, gak usah ragu-ragu. Bukankah Kristus melakukannya? Saya pelajari, gak ada satupun peristiwa di mana Tuhan Yesus mengecam perayaan-perayaan agama lain. Tidak ada Yesus mengecam agama-agama lain. Dia asik mengerjakan kehendak Bapaknya terus, lurus. Dia, perhatikan, penuh toleransi kepada orang-orang berdosa dan hina. Tapi tak pernah kompromi dengan dosa. Dia penuh toleransi dengan pemungut cukai, orang-orang koruptor. Tapi tak pernah kompromi dengan dosa. Bapak, Ibu, dan saya harus meneladani. Karena kita akan bersentuhan dengan tubuh dan darahnya lagi. Teladanilah dia. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu, dikasih Tuhan. Mari kita bangkit diri bersama-sama Bapak Ibu. Pagi hari ini kita belajar wahyu umum, wahyu khusus. Bapak Ibu dengarkan ini. Engkau dan saya punya keduanya. Engkau punya wahyu umum. Engkau punya wahyu khusus yang menyelamatkan. Jadilah anak-anak Tuhan yang hidupnya itu cemerlang. Yang hidupnya itu menjadi berkat. Jadilah anak-anak Tuhan yang militan namun tetap toleransi. Sebab kita punya kedua wahyu itu di dalam diri kita. Tuhan memberkati kita.